hari ini. Jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari yang jadi inspirasi. Bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri. Pecahkan tanda tanya dalam sanubari. Oh, temukan kuncimu tanpa ragu lagi. Masa depanmu penuh warna-warni. di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Selama dunia masih berputar, Selamat hati masih berdebar. Semakin cakap kita beri yang terbaik tentunya. jangan lagi, oh janganlah lagi. Tampilkan yang berbeda dengan jati diri. Tiada lagi perundungan tak henti. Mari berlari bersama menggapai mimpi. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, Selamat hati masih berdebar. Semakin cakap kita beri yang terbaik tentunya. oh, 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 oh. Meski kadang tak pasti, Ada yang baiknya dihindari. namun ku percaya kita pasti bisa menilai lebih bijaksana. Di dunia maya Kita semua punya cerita. semua bisa berkarya, Punya cerita. bisa berkarya. Di dunia maya. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik tentunya. Kita pasti bisa beri yang terbaik ke dunia. Kita pasti bisa jadi yang terbaik untuk dunia. Kita pasti bisa. Makin cakap tinggal kita. Hey, kamu nonton apa? Pilihlah tontonan yang sesuai umur anak-anak kita. Hey, nonton ini aja. Hey, kok nonton melulu? Jangan sampai ketagihan. No. Hey, kita main saja. Aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli agar nanti aku siap untuk pimpin Indonesia. Hey, ini kan gak lucu. Hati-hati jejak digital kita, jangan sampai data anak tersebar. Hey, Akibatnya, oh akibatnya. Aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga
Ya, memang anak masa depan bangsa selalu jadi slogan di mana-mana. If we are the future, then you should make time. Don't just let internet mess with our mind. Punya gadget perlu tanggung jawab, pakai benar masa depan Oh yeah, mantap. how can we tell what is right by ourselves? Yo, Mom and dad, we need help. Aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli, agar nanti aku siap untuk pimpin Indonesia. Aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli, agar nanti aku siap untuk pimpin Indonesia. Untuk pimpin Indonesia. Perjalanan mantan jurnalis yang pernah disandra 168 jam di daerah konflik Irak menorehkan sebuah cerita. Mutia Viada Hafid. Ketika mereka masuk, saya betul-betul merasa ini sepertinya akibat hidup saya. Mutia Hafiz resmi ditetapkan menjadi Ketua Komisi 1 DPR RI dalam rapat terbatas komisi di Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa 29 Oktober 2019. As a member of the People's Representative Council of the Republic of Indonesia, Halo, selamat sore, selamat datang dan selamat bergabung. Saya ucapkan kepada teman-teman peserta webinar Ngobrol Bareng Legislator pada sore hari ini. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan beberapa tata tertib dan peraturan yang wajib ditaati teman-teman peserta selama kegiatan webinar ini berlangsung. Yang pertama, pastikan ID Zoom teman-teman peserta telah sesuai dengan nama pada saat teman-teman mendaftar atau register sebagai peserta. Jadi saya masih melihat ada beberapa ID Zoom teman-teman yang masih menggunakan merek handphone, merek laptop, dan lainnya untuk segera dapat diubah, di-rename, diedit, dan disesuaikan dengan nama ketika mendaftar. Kedua, setiap peserta wajib untuk mengikuti kegiatan webinar dari awal hingga akhir acara nanti karena absensi akan dicek secara berkala oleh panitia. Jadi pastikan teman-teman peserta semua dapat mengikuti kegiatan ini dan stay tune dan tidak meninggalkan Zoom sebelum kegiatan ini berakhir. Ketiga, setiap peserta wajib untuk mengaktifkan fitur kamera atau on-cam selama kegiatan webinar ini berlangsung, karena agar kegiatan kita dapat berjalan lebih interaktif, lebih asik, dan lebih menarik. Dan pastikan juga teman-teman mengarahkan kameranya tepat ke wajah atau diri teman-teman masing-masing, bukan ke arah tembok, atap, atau objek-objek lainnya. Dan yang terakhir,
pastikan kita menjunjung tinggi etika komunikasi daring, yaitu dengan tidak melakukan spam chat maupun berbicara ataupun bertanya tanpa adanya instruksi dari moderator. Semoga poin-poin yang saya sampaikan tadi dapat dipahami dan diikuti oleh setiap peserta demi kelancaran dan kenyamanan webinar kita pada sore hari ini. Selanjutnya, sebagai pembuka dan penambah semangat kita mengikuti kegiatan webinar pada sore hari ini, mari sama-sama kita saksikan penampilan hiburan yang akan dibawakan oleh band kita, Project Peanut. Selamat menyaksikan. Sudah lama ku menanti dirimu, tak tahu sampai kapankah. Sudah lama kita bersama-sama, tapi segini sajakah. Hari ini ku akan menyatakan cinta, nyatakan cinta. Aku tak mau menunggu terlalu lama, terlalu lama. Sadarkah kau, ku adalah wanita, aku tak mungkin memulai. Sadarkah kau, kau menggantung diriku, aku tak mau menunggu. Entah sampai kapan, entah sampai kapan. Hari ini ku akan menyatakan cinta, nyatakan cinta. Aku tak mau menunggu terlalu lama, terlalu lama. Hari ini ku akan menyatakan cinta, nyatakan cinta. Aku tak mau menunggu terlalu lama, terlalu lama. Thank you. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, puja-puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan berjuta-juta nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita sehingga kita dapat berkesempatan mengikuti kegiatan yang sangat luar biasa ini, ngobrol bareng legislator. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lazuardi Ramadhani Mahersa selaku Master of Ceremony.
Perlu saya ingatkan terlebih dahulu bahwa kegiatan kita pada sore hari ini terselenggara berkat kerjasama antara Ditjen Aptika Kementerian Kominfo Republik Indonesia bersama dengan Komisi 1 DPR Republik Indonesia dan Siberkreasi. Hari ini Rabu 29 Juni 2022, kegiatan ngobrol bareng legislator akan mengangkat tema seputar pemanfaatan internet bagi entrepreneur muda. Tentunya tema hari ini adalah tema yang sangat dekat dengan kita, di mana kita tahu bahwa internet kini bukan lagi sesuatu yang tabu, melainkan bisa dikatakan sebagai kebutuhan primer bagi setiap orang, tidak hanya kepada kaum muda, tapi juga lintas usia dari anak kecil sampai orang dewasa kini sudah sangat lekat dengan internet. Untuk itu tema pada hari ini sangat menarik untuk kita bahas dan kita diskusikan bersama. Dan telah hadir juga 3 narasumber hebat dan luar biasa yang siap memberikan wawasan-wawasan baru terhadap kita, memberikan insight-insight positif serta ilmu-ilmu yang akan bermanfaat bagi kita, tentunya tentang pemanfaatan internet bagi entrepreneur muda. Narasumber pertama kita adalah seorang legislator perempuan, seorang tokoh nasional juga. Beliau adalah Ibu Mutia Fiada Hafid selaku Ketua Komisi 1 DPR Republik Indonesia. Kemudian narasumber kedua kita ada Bapak Samuel Abrijani Pangarepan selaku Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Dan narasumber ketiga kita ada Kak Rani Yulianti yang merupakan seorang influencer. Bersama ketiganya kita akan membahas secara mendalam, mengupas secara tuntas dan dikemas dalam sebuah diskusi yang interaktif dan menarik yang sangat disayangkan jika teman-teman tidak mengikuti dari awal hingga akhir. Untuk itu pastikan teman-teman dapat stay tune dan terus standby di Zoom, tidak meninggalkan Zoom sebelum kegiatan ini berakhir. Baik, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita dan rasa cinta tanah air kita, mari bersama-sama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Teman-teman peserta, selanjutnya untuk meningkatkan keberkahan dan demi kelancaran kegiatan kita pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Ali Lukmanul Hakim. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai acara pada sore hari ini, alangkah baiknya marilah sama-sama kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Izinkanlah saya untuk memimpin doa pada sore hari ini dengan secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kekuatan, kesehatan, serta keikhlasan dalam mengikuti kegiatan webinar pada sore hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kelancaran, kemudahan acara kegiatan pada hari ini dari awal sampai akhir. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kegiatan pada sore hari ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat dan memberikan keberkahan bagi kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Ali Lukmanul Hakim yang telah memimpin jalannya pembacaan doa. Semoga dengan dibacakannya doa tersebut dapat memberikan kelancaran dan keberkahan bagi kegiatan kita pada sore hari ini. Selanjutnya akan ada video yang persembahan dari Ditjen Aptika dan Siberkreasi. Mari kita simak bersama-sama. Yang mulia. Pelan-pelan. Ya, maaf yang mulia. Apa? Ada seorang pemuda yang sedang memancing. Hah? Ini aku rencana nih, mau mancing pemuda itu. Kita kirim SMS iming-iming hadiah, biar nanti dia ngirim kode OTP ke kita. Astaga, licik terus kau. Sama kayak sahabat kecilmu, Tina Tun. Maksudnya? Penyanyi licik. Itu Cili. Iya. Cili. Nih, lihat tuh mulia. Apa? Udah diterima SMS-nya. Langsung dikirimnya tuh kode OTW-nya. Ketipu dia kan? OTW? Jadi? OTP? OTW itu kau. Kau selalu bilang OTW padahal lagi di kosanmu kau di Nanggewer. Jangan ketawa kau. Udah aku bilang kau sekali lagi kau ketawa aku nih. Nah, sudah mulai tuh. WhatsApp-nya udah diretas. Biar tahu rasa dia. Hah? Sembarangan dia ngasih kode OTP. Hah? Kalau udah kayak gini, bisa-bisa data pribadinya dipakai untuk pinjaman online. Kalau enggak itu ada hal-hal nggak bertanggung jawab lainnya nanti. Kitab yang mulia. Jadi kode OTP itu atau one time password itu bersifat sangat rahasia. Kalau OTP udah diberikan, akun kita bisa diretas. Dan bahkan data pribadi kita bisa dicuri untuk melakukan penipuan atas nama kita. Jadi ingat, jangan pernah membagikan kode OTP ke siapapun. Cek dulu. Yakin saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa
Baik, meningkat ke acara selanjutnya, yaitu kita akan memasuki sesi inti atau sesi diskusi, di mana pada sesi ini setiap narasumber akan memaparkan dan menyampaikan materi-materinya terkait tema kita pada sore hari ini, yaitu pemanfaatan internet bagi entrepreneur muda. Sebelum itu saya ingin mengingatkan teman-teman peserta semua bahwa teman-teman boleh ini untuk menyiapkan catatan-catatan kecil yang nantinya bisa menjadi bahan review materi teman-teman, atau bisa juga nanti di akhir sesi diskusi teman-teman mengajukan pertanyaan ke ketiga para narasumber kita, karena nanti akan ada sesi tanya jawab yang nanti akan dipandu oleh kakak moderator. Untuk itu terlebih dahulu saya akan menyapa kakak moderator kita yang akan bertugas membantu jalannya diskusi kita pada sore hari ini. Ada Kak Danis Citra yang sepertinya saya sudah tersambung dengan beliau. Akan saya sapa terlebih dahulu ya. Halo Kak Danis Citra, apakah sudah terhubung? Ya, halo, sudah. Ya, gimana kabarnya Kak Danis? Alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa Kak, baik juga. Oke, sepertinya Kak Danis sudah sangat semangat sekali, betul ya Kak? Ya, betul sekali. Oke, sudah ada 250 teman-teman peserta yang siap mendengarkan pemaparan dari para narasumber nih Kak. Oke, karena Kak Dani sudah siap dan para peserta juga sudah siap, tanpa berlama-lama lagi untuk mengefisiensikan waktu, sepenuhnya acara saya berikan kepada Kak Danis Citra selaku moderator. Kepada Kak Danis saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada Kak Lazuardi selaku MC kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore teman-teman. Saya menyapa dulu ya teman-teman ini dari Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan dan sekitarnya. Apa kabar? Terima kasih sudah semangat untuk mengikuti sesi diskusi kita hari ini. Wow, luar biasa sekali. Jangan lupa ya buat yang masih matiin kameranya, boleh dinyalain dulu dong kameranya dan dimatikan mikrofonnya ya, agar tetap semangat nih, saya bisa melihat wajah-wajah semangatnya teman-teman yang mau berdiskusi ya, yang mau mendengarkan materi kita dan mau belajar untuk sore hari ini tentunya. Sebelumnya ini ada pepatah bilang ya, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan dulu, saya Danis Citra yang akan memandu jalannya rangkaian acara diskusi kita hari ini tentunya ya. Dan tema hari ini yang diangkat sangat menarik sekali nih teman-teman, yaitu pemanfaatan internet bagi entrepreneur muda. Karena memang transformasi digital ini memang mendukung sekali ya segala aktivitas kita sehari-hari, baik itu belajar, bekerja, maupun menjadi selaku entrepreneur. Nah, bagaimana sih caranya kita bisa memanfaatkan internet sebagai pelaku bisnis ataupun UMKM di era digital ini? Kita akan kupas tuntas semuanya tentunya dengan ketiga narasumber kita hari ini. Ada Ibu Mutia Fiada Hafid selaku Ketua Komisi 1 DPR RI. Kemudian ada Bapak Samuel Apangerpan selaku Dirjen Aplikasi Informatika. Dan ada Kak Rani Yulianti selaku influencer kita hari ini. Teman-teman, jangan lupa dipersiapkan catatannya untuk meringkas diskusi kita hari ini dari para narasumber kita yang sangat hebat tentunya. Kalau gitu, kita akan langsung saja untuk mengundang yang terhormat kepada Ibu Mutia Fiada Hafid selaku Ketua Komisi 1 DPR RI untuk memberikan materi kita di sore hari ini. Kami persilakan Ibu. Yang hari ini Utara sebagian besar ya, ada juga yang dari daerah-daerah lainnya. Kita ke halaman pertama. Sebelumnya saya update dulu ya bahwa penggunaan internet saat ini jumlahnya 73,7% dan dari itu jumlah penduduknya 270,2 juta. Artinya pengguna internetnya 202,6 juta. Angka ini terus bertambah ya teman-teman. Jadi ini hanya gambaran bahwa internet bergerak begitu cepat dan perangkat seluler yang terkoneksi ada 345,3 juta, artinya satu orang di Indonesia bisa memiliki akses terhadap internet melalui 2 atau lebih gadget atau piranti.
Misalnya teman-teman mungkin mengakses internet melalui HP ataupun juga komputernya, sehingga angkanya jadinya jauh lebih besar dari jumlah penduduk di Indonesia. Kemudian kecepatan internet rata-rata 13,83 Mbps, hal yang perlu kita apresiasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang selalu mendorong kecepatan internet untuk bisa naik. Namun demikian PR kita juga masih banyak karena angka ini kalau dibandingkan negara-negara tetangga masih belum setara. Meskipun demikian, paling tidak di masa pandemi ini kita melihat koneksi internet yang cukup baik, sehingga meskipun kita terjadi pembatasan-pembatasan, kita masih bisa bertemu hari ini melalui virtual. Lalu pengguna aktifnya adalah 170,2 juta di berbagai platform media sosial, yaitu 61,8% dari jumlah total populasi, dan pengguna aktif sosial media meningkat 10 juta per tahun 2020, maksudnya tahun ini dibandingkan tahun 2020, ini angka yang juga sangat tinggi. Salah satu juga yang mendorong adalah peningkatan penggunaan internet akibat pandemi, karena pandemi dimulai di awal 2020, jadi banyak sekali kegiatan yang masuk ke internet yang sebelumnya tidak. Seperti misalnya pembelajaran melalui online, belanja melalui online yang bertambah, kemudian bekerja melalui online, dan lain-lain. Kemudian teman-teman untuk dapat gambaran bahwa rata-rata pengguna internet menggunakan social media atau jejaring sosial perharinya adalah 8 jam 52 menit. Bayangkan, artinya lebih dari sepertiga hidupnya, lebih dari sepertiga hidup kita berdekatan dengan social media. Di halaman berikutnya kita akan lihat peran Internet of Things. Internet of Things adalah semua hal terkait internet. Dia adalah produk atau akibat dan konsekuensi dari era industri 4.0 yang merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi siber dan teknologi otomatisasi. Kita coba lihat ya, kenapa sih kita bicara industri 4.0, industri 4.0? Karena memang ini adalah jenjang revolusi di bidang industri. Yang pertama itu revolusi industri pertama, untuk mengingat kembali, adalah penggunaan mesin uap pertama dalam industri. Sebelumnya semua hal dilakukan secara manual dengan tangan manusia tanpa dibantu oleh mesin. Kemudian di tahun itu 1784 ya, mulai terjadinya penggunaan mesin, yaitu mesin uap dalam industri. Kemudian industri 2.0 di tahun 1870, penggunaan mesin produksi massal bertenaga listrik dan minyak. Jadi kita mulai memproduksi barang-barang secara massal. Kalau dulu baju dibuat satu persatu dengan tangan manusia, kemudian memasuki tahun ini baju dibuat secara massal, dan akhirnya harganya menjadi lebih murah atau efisiensinya terjadi dengan lahirnya produksi massal. Kemudian industri 3.0 di tahun 1969, penggunaan teknologi informasi dan mesin otomasi. Jadi otomasi mulai terjadi di tahun ini. Otomasi menggantikan aktivitas atau kerja-kerja manusia. Ditambah kemudian di industri 4.0 lebih banyak lagi mesin menggantikan kerja-kerja manusia. Mesin yang tidak hanya bergerak sendiri tapi terintegrasi dengan jaringan internet atau Internet of Things. Jadi kita bisa menggerakkan melalui jaringan internet dan lain-lain. Mengerikan nggak ya? Nggak juga sih, asal kita bisa melihat peluang, termasuk peluang internet dan entrepreneurship. Entrepreneurship, kewirausahaan. Jadi ke depan kewirausahaan juga harus memasuki atau berkolaborasi dengan dunia digital, karena akan sulit menjawab tantangan kewirausahaan tanpa dibantu dengan dunia digital. Terutama karena perkembangan TIK sangat cepat. Dan yang kedua, sektor bisnis telah bergeser ke era digital entrepreneurship. Apakah ada teman-teman yang berniat masuk menjadi entrepreneurship? Dan saya yakin pasti ada, dan saya dorong sebanyak mungkin anak-anak muda masuk ke entrepreneurship, karena kita tahu saat ini masa yang sulit teman-teman, dan kita tahu salah satu kunci untuk membangun kembali ekonomi adalah dengan melahirkan lebih banyak lagi pahlawan-pahlawan wirausaha, yang kita harapkan dengan webinar hari ini juga kita bisa menggerakkan paling tidak hatinya teman-teman untuk mulai tertarik ke depan dengan segala hormat. PNS adalah profesi yang terhormat,
Tapi jangan, nah ini banyak terjadi di Sumatera Utara, jangan semua mau jadi PNS, harus juga ada yang menjadi pahlawan-pahlawan wirausaha misalnya. Kita akan lihat di halaman ini bisnis di era digital entrepreneurship, transformasi digital yang terjadi saat ini, sebuah kebutuhan, sebuah keniscayaan, kemudian kecepatan. Jadi orang yang masuk kepada digital entrepreneurship memang memerlukan atau diperlukannya orang-orang yang cepat. Kalau orang-orang yang lama bukan hanya di entrepreneurship sih, dimanapun akan tertinggal. Karena dunia internet ini adalah dunia yang sangat dinamis, dunia yang sangat cepat. Kemudian sumber daya manusia yang berkualitas, makanya dipersiapkan dari sekarang. Makanya Kominfo mengadakan webinar ini, dan karena itu Kominfo juga melakukan pelatihan-pelatihan, nanti mungkin dijelaskan lebih lanjut oleh narasumber lainnya. Selain nanti saya akan menambahkan juga sedikit bagaimana Kementerian Komunikasi dan Informatika terus mengadakan pelatihan-pelatihan digital, sertifikasi digital, dan lain-lain. Dan Komisi 1 mengawasi dan mendorong untuk Kominfo melakukan hal itu terus-menerus. Kemudian masyarakat yang terus berubah. Masyarakat yang dulu belanjanya lebih senang ke pasar atau ke toko-toko, sekarang lebih senang belanja melalui online. Ini sebagai contoh. Kultur berubah. Orang ingin melakukan banyak hal dengan cepat. Orang ingin melakukan banyak hal dengan lebih efisien, dengan lebih mudah. Dan internet memberikan kemudahan itu. Di halaman berikutnya kita akan lihat contoh-contohnya nih teman-teman, yang teman-teman sudah sering dengar. Jadi startup yang sedang berkembang di Indonesia, kalau kita bagi menjadi 4 bagian tuh ada financial technology atau fintech, e-commerce, on-demand services, internet of things, di mana fintech itu kita lihat kitabisa.com sering dengar ya, tempat orang saling membantu. Jadi nggak cuman fintech itu nggak cuman untuk uang elektronik, untuk belanja atau melakukan kegiatan-kegiatan transaksi, tapi bisa digunakan untuk saling membantu, di mana kita mengumpulkan dompet bersama secara digital yang diberikan kepada mereka yang berhak, mereka yang perlu ditolong, dan lain-lain. Ini selama masa pandemi ini kita perlu lebih banyak lagi giat-giat seperti itu. Kemudian ada yang dekat di telinga dan di hati teman-teman semua yang terutama yang sering belanja online. Kabarnya banyak nih perempuan-perempuan muda yang mungkin hadir di webinar ini yang sering belanja online. E-commerce itu contoh-contohnya saja nih, ada Bukalapak, Tokopedia, Bineka.com, Blibli, OLX.co.id. ini yang saya tampilkan yang lokal ya, yang lahir dari kreativitas atau ide dari orang Indonesia. Ini contoh-contohnya dan mereka sedang amat digemari. Kemudian ada on-demand service, ada Gojek, ada Ruang Guru, ada Grab, kemudian juga Internet of Things atau IoT. Ini contoh-contoh startup-nya. Di halaman berikutnya kita akan lihat kenapa kita dorong teman-teman untuk juga peduli dengan entrepreneurship digital di Indonesia, karena potensinya besar. Nggak mungkin kita dorong teman-teman masuk ke sebuah industri yang tidak jelas, sebuah industri yang gelap gulita. Ini tuh infrastrukturnya sedang dibangun, internetnya kita perbaiki, kemudian potensi bisnisnya ada, dan di data ini kita akan tunjukkan bahwa Indonesia, menurut We Are Social, pada April 2021 mencatat rata-rata adopsi e-commerce secara global adalah 78,6%, sedangkan di Indonesia 88,1% pengguna internet menggunakan layanan e-commerce. Artinya, pertama gini, kita tuh 270 juta, saat ini pengguna 202 juta kurang lebih, dan angkanya akan terus bertambah. Di angka yang besar itu, pengguna internet 202 juta, 88,1% ini terus bertambah ya teman-teman, jangan-jangan angka per hari ini udah 90% lebih. Itu semua gemar melakukan belanja lewat online. Jadi kalau teman-teman memang sudah punya usaha yang belum terkoneksi secara online, harus. Karena kalau tidak bisa tergilas oleh zaman. Dan teman-teman yang belum melakukan entrepreneurship digital dan merasa punya bakat atau senang berjualan, senang melakukan aktivitas kewirausahaan, maka masuklah karena potensinya luar biasa. Tentu yang saya maksud masuklah adalah kepada kewirausahaan digital, ya, entrepreneurship digital. Nah, di halaman berikutnya masih untuk memberikan motivasi dan semangat kepada teman-teman semua. Kita akan tampilkan manfaat internet di era digital entrepreneurship. Pertama, memasarkan produk lebih cepat. Kalau dulu ya, ini teman-teman harus bersyukur sekali karena di era internet melakukan aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah. Sementara dulu mungkin kita harus pertama cari lapaknya, cari tempat berjualannya. Sekarang tentu dengan menggunakan internet menjadi lebih mudah. Pemasarannya juga dulu mahal sekali loh.
Sekarang pemasaran bisa dilakukan melalui internet, kemudian analisa produk dan pasar secara akurat, jadi kita tahu persis karena di internet kan terdata ketika orang belanja, warna apa yang paling banyak disuka, siapa yang paling gemar barang A, siapa yang paling sering membeli baju terusan, siapa yang sering membeli baju warna merah, dan lain-lain. Itu amat sangat terdata dengan baik. Kemudian untuk menyebar dan mengakses informasi dengan wider audience, ya artinya kalau dulu kita jualan, yang lihat tetangga-tetangga, orang satu kompleks, orang satu kecamatan, orang satu kota, orang satu provinsi, sekarang yang bisa melihat adalah dunia. Jadi kalau memang produknya unggulan, itu bisa sampai juga diminati oleh negara-negara atau pangsa pasar di negara lain. Kemudian sebagai media komunikasi cepat bagi klien atau pelanggan, tentu karena kenapa pelanggan juga senang melakukan pembelanjaan melalui online, karena ada interaksi yang lebih mudah yang dilakukan, misalnya dengan sistem chatting dan lain-lain. Kalau barangnya jelek bisa melapor dan lain-lain, tapi tentu harus hati-hati ya, karena seperti halnya dunia nyata, ada juga penipuan-penipuan yang terjadi secara online. Kita ke halaman berikutnya, peran strategis entrepreneur muda. Kenapa sih penting, kenapa sih strategis, kenapa sih Kak Mutia bicara ini? Karena bukan cuma, ini pertama kita yakin ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, karena ke depan eranya memang era digital entrepreneurship. Yang kedua, kita butuh teman-teman untuk memasuki dunia ini, karena kita percayai ini bisa membantu perekonomian negara yang saat ini tentu penuh tantangan akibat pandemi COVID-19. Kalau UMKM-nya hidup, kalau entrepreneurship-nya hidup, dan caranya hidup adalah melalui digital, ini akan amat sangat membantu perekonomian negara. Pertama, dengan lapangan kerja baru, kita sudah melihat contoh-contoh bagaimana Gojek bisa menyerap begitu banyak orang yang kemudian punya atau bisa dapat penghasilan. Kemudian bagaimana Traveloka menghidupkan bisnis tourism atau ya turisme yang kemudian melahirkan begitu banyak layanan jasa-jasa yang dilakukan oleh manusia di berbagai daerah pariwisata dan lain-lain. Kemudian kita harapkan juga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Kalau digital entrepreneurship-nya maju, pajaknya juga kita harapkan buat negara juga bertambah. Kemudian kita harapkan juga mampu menyerap tenaga kerja. Tadi saya sampaikan bahwa ketika lapangan kerja baru dan teman-teman atau anak-anak mudanya sudah memiliki kemampuan, maka dia dapat terserap menjadi tenaga kerja baru. Kemudian mendorong inovasi dan kemandirian masyarakat dan indikator keunggulan dan daya saing negara. Oke, kita lihat regulasi-regulasinya ya, teman-teman yang sudah masuk atau sudah lahir untuk sektor internet dan digital, untuk mendorong ekosistem digital yang sehat. Pertama ada Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang telah diubah melalui Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, Undang-Undang ITE, sering terdengar ya. Kemudian Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sektor pos, tel, dan penyiaran. Kemudian PP nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik, PP nomor 46 tentang pos, tel, siar, Peraturan Menteri nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat. Ini maksudnya Peraturan Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi ini contoh-contoh tentu untuk mengamankan tugasnya pemerintah, tugasnya DPR, terutama sebagai lawmaker atau mereka atau orang-orang yang membuat undang-undang untuk melahirkan regulasi, aturan-aturan untuk mengamankan pengguna-pengguna internet di Indonesia. Ada satu lagi PR nih, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, ini sedang kita godok dan mudah-mudahan selesai dalam waktu dekat, yang juga kita harapkan bisa melindungi para pengguna internet. Jadi kalau kita bilang regulasi itu ada dua, ada undang-undang dilahirkan DPR bersama pemerintah, kemudian ada peraturan pemerintah, peraturan menteri yang dibuat oleh pemerintah. Oke, ada juga peraturan presiden sebagai contoh. Kita ke halaman berikutnya. Ini adalah gambaran tentang usia yang paling banyak menggunakan internet. Ada di usia berapa? Teman-teman bisa lihat gambar nih ya. Datanya untuk melengkapi, tapi yang menarik untuk melihat gambarnya Gen X, milenial, Gen Z, Gen Z itu tuh yang paling banyak. Gen X ada 21,88, milenial 25,87, Gen Z 27,94, post Gen Z 10,88, dijumlahin 85% lebih. Jadi artinya kenapa kita bicara kepada anak-anak muda, kenapa kita bicara milenial, kenapa kita bicara hari ini kepada lebih banyak
anak-anak muda karena memang pengguna internet jauh lebih banyak anak-anak muda. Yang milenial nih banyak dan juga Gen Z. Kemudian artinya teman-teman anak muda yang menikmati, lebih banyak menikmati internet, dan karena itu kita harapkan teman-teman anak-anak muda yang juga paling bertanggung jawab untuk memastikan bahwa internet dapat digunakan dengan baik, internet bisa bermanfaat tidak hanya bagi manusia-manusia Indonesia tapi juga bagi negaranya, karena kita harapkan tentu dengan digital entrepreneurship juga bisa membantu negara dan lain-lain. Jadi itu kenapa teman-teman ya, bukan karena privilege atau keistimewaan teman-teman saja, tapi ini juga jadi kewajiban secara tidak langsung karena kalianlah yang paling banyak menerima manfaat, kalianlah yang paling banyak menggunakan. Oke, di halaman berikutnya tips menjadi entrepreneur yang sukses di antaranya aja. Mungkin nanti narasumber lainnya akan melengkapi belajar dari pengalaman pribadi. Yang pertama, kreativitas harus kreatif. Di era seperti ini, kreativitas menjadi nomor 1. Fleksibilitas harus fleksibel, kemampuan bergerak cepat dalam merespon perubahan kebutuhan pasar. Jadi kita pada level tertentu di direct atau diarahkan oleh pasar. Kita mendengarkan pasar, terutama di bidang ekonomi ya, apa yang pasar mau, apa yang pasar butuhkan dan lain-lain. Nah itu perlu orang-orang yang punya fleksibilitas tinggi, tidak bisa maunya sendiri, tidak bisa apa yang kita pikirkan sendiri, tapi mendengarkan orang lain. Determinasi, keinginan yang sangat kuat untuk mencapai kesuksesan. Kalau ini dunia yang, mohon maaf, kejam dalam artian, karena cepat sekali, dinamikanya tuh luar biasa. Teman-teman seperti Gojek, Traveloka bertahan bukan dengan mudah, saya tahu. Lawannya juga banyak dan lawannya banyak sekali. Adalah aplikasi-aplikasi dari mancanegara juga. Nah, untuk bertahan harus punya determinasi yang kuat karena ini adalah industri yang tidak mudah. Tapi mau tidak mau kita lalui karena kita sudah memasuki era digital. Dan kepercayaan diri akan memberikan entrepreneur kemampuan untuk mendengar tanpa terpancing dan terintimidasi dengan mudah. Dunia internet itu sering mengintimidasi. Contoh aja nih, paling sederhana. Teman-teman kalau lihat Instagram temennya, kadang-kadang suka lihat, wah hidupnya dia seperti paling enak dan lain-lain ya. Padahal itu kan belum tentu benar. Jadi, dan yang membuat teman-teman tidak gentar adalah kepercayaan diri yang tinggi. Jadi harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Nah, Menko Perekonomian, Pak Erlangga Hartarto, itu menyampaikan bahwa digitalisasi merupakan salah satu kendaraan yang mempercepat transformasi menuju UMKM baru yang memiliki nilai tambah lebih. Jadi beliau dan juga pemerintah, Presiden sendiri juga menyampaikan, jadi tidak hanya Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga Hartarto, tapi Presiden juga menyampaikan bahwa kita harus memasuki atau menjadikan masyarakat digital, diantaranya karena menurut Pak Erlangga, digitalisasi merupakan salah satu kendaraan. Kendaraan itu dipakai buat apa sih? Dipakai untuk membawa kita dari satu titik ke titik tujuan kita kan. Karena itu kenapa digitalisasi perlu untuk membawa kita kepada titik yang lebih baik. Kalau di bidang ekonomi untuk membawa kita ke dalam ekonomi yang lebih baik. Di bidang kebudayaan tentu juga saya harapkan ini tidak melunturkan kebudayaan, justru kendaraan yang kita gunakan untuk memperkaya kebudayaan Indonesia yang lebih baik. Misalnya dengan menampilkan begitu banyak kebudayaan-kebudayaan Indonesia, ketoprak, apalagi wayang kulit, dan pertunjukan tradisional yang lain. Jangan kalah dengan BTS, jangan kalah dengan atau jangan hanya menonton BTS atau produk-produk dari mancanegara lainnya, tapi lahirkanlah budaya-budaya Indonesia di internet. Kita tuh bersaing. Kita bersaing dengan konten-konten yang ada dari mancanegara. Mereka dengan bangga menunjukkan budaya-budaya mereka. Kita harus sama bangganya dan harus sama percaya dirinya membagikan misalnya masakan-masakan tradisional Indonesia, tayangan-tayangan khas Indonesia, baju-baju daerah Indonesia, dan lain-lain. Ya, itu sebagai contoh saja. Ingat, digitalisasi adalah kendaraan. Kendaraan itu akan amat sangat tergantung kepada pengemudinya. Oke, komitmen Komisi 1 terakhir untuk menutup. Komisi 1 itu ada banyak bidang, teman-teman. Kita membawahi bidang pertahanan, jadi mitra kami juga adalah Menhan dan TNI, kemudian juga urusan luar negeri, jadi bermitra juga dengan Kementerian Luar Negeri, Kominfo tentu salah satunya ya, ada lagi BIN,
Badan Intelijen Negara, kemudian Bakamla, Keamanan Laut, TVRI, RRI, Lemhanas, Wantanas. Nah, dalam hal ini saya ingin menyampaikan komitmen terkait yang terkait dengan informasi. Komisi 1 DPR mendorong Kominfo untuk mempercepat infrastruktur digital. Jadi yang bisa menjadi entrepreneur digital, yang paling tidak mendapatkan informasi dulu secara digital adalah dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote hingga Miangas, atau Miangas dari Miangas ke Pulau Rote, semuanya harus bisa terkoneksi. Nggak boleh ada anak-anak muda, nggak hanya anak muda sih, perempuan, laki, di rentang usia berapapun yang kemudian tidak bisa mengakses internet. Sekarang kita masih punya PR, tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat kita semua bisa terkoneksi dengan internet sehingga kita bisa berkomunikasi dengan mudah dan membagikan informasi dengan mudah kepada siapapun yang berada di rentang wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua, Komisi 1 DPR mendesak Kemkominfo sebagai leading sektor dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk mengembangkan keterampilan digital. Jadi nggak hanya infrastrukturnya di poin 1 yang dibangun, tapi keterampilan digitalnya juga dilatih. Percuma atau hampir percuma kalau kita membangun infrastruktur yang luar biasa, tapi talenta-talenta digitalnya tidak dilahirkan, tapi manusia-manusia Indonesia tidak dilatih dengan baik. Jangan lupa internet seperti pisau yang punya dua sisi. Jangan sampai infrastruktur digital ini menjadi penghamburan uang kalau tidak dibarengi dengan pelatihan pendidikan bagaimana cara menggunakan internet dengan baik. Jangan sampai dia menjadi silet yang tidak bermanfaat atau malah melukai diri sendiri. Jadi itu yang penting, dan kita minta Kominfo untuk terus melakukan pelatihan-pelatihan digital kepada masyarakat. Dan yang ketiga, Komisi 1 DPR akan terus mendukung terciptanya ekosistem digital, melahirkan undang-undang regulasi yang akan membantu ekosistem digital yang lebih baik, mendorong pemerintah untuk melakukan hal-hal di luar membangun infrastruktur, membangun SDM, tapi misalnya sebagai hal-hal lain yang terkait dengan itu adalah membangun jalanan, infrastruktur fisik, supaya mereka yang punya atau masuk menjadi entrepreneur digital tidak hanya mudah menjual, tapi mudah juga untuk mengantarkan barang-barangnya. Itu juga menjadi penting, meskipun dia nggak terkait dengan digital, jalannya jalanan fisik, jalan tol, dan lain-lain. Tapi kalau Indonesia tidak terhubung, maka akan sulit menjadikan ekosistem digital ini berjalan dengan baik. Demikian mungkin dari saya. Sebagai pemantik diskusi, mudah-mudahan saya memberikan inspirasi kepada teman-teman semua. Kalaupun tidak terinspirasi, anggaplah ini kebutuhan. Jadi kalaupun misalnya, sebenarnya sih saya nggak mau jadi entrepreneur digital ya, tapi ini tuntutan, kebutuhan bahwa ke depan kita harus banyak melakukan aktivitas melalui digital, dan memang ke depan eranya adalah entrepreneur digital. Saya rasa demikian, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Wow, luar biasa. Teman-teman boleh minta tepuk tangan secara virtual. Luar biasa sekali. Terima kasih kepada Ibu Mutia Fiada Hafid selaku Ketua Komisi 1 DPR RI. Dan mohon izin kepada teman-teman bahwa Ibu Mutia tidak dapat mengikuti acara ini sampai selesai nanti dikarenakan beliau harus melanjutkan tugasnya kembali. Untuk itu, teman-teman jangan lupa ya, jika ingin mengadakan pertanyaan, jika teman-teman ingin mengajukan pertanyaan, boleh di chat di dalam kolom komentar ya. Nanti kita akan diskusi di akhir sesi. Dan selanjutnya kami akan mengundang dengan hormat narasumber kita yang kedua di sore hari ini kepada Bapak Samuel Apangarepan selaku Dirjen Aplikasi Informatika. Kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu tamu undangan dan para narasumber yang saya hormati, juga rekan-rekan peserta kegiatan program literasi digital nasional dengan hashtag Indonesia Makin Cakap Digital. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi untuk turut hadir dan membuka kegiatan kelas literasi digital, khususnya bagi rekan-rekan komunitas, media, serta para pemangku kepentingan panjemuk lainnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah 3T. Melalui kegiatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya harap dapat menjadi bara semangat untuk Bapak Ibu sekalian dalam bergandengan tangan mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pesatnya perkembangan teknologi yang semakin terpacu dengan adanya pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan aktivitas di ruang digital. Kehadiran teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat inilah yang kian mempertegas bahwa kita sedang berada di era percepatan transformasi digital. Pada awal tahun 2022 ini, Hotsuite dan VR Social melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai
204,7 juta orang atau meningkat 2,1 juta dari tahun sebelumnya. Saya yakin angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, masifnya penggunaan internet di Indonesia harus kita akui membawa serta berbagai risiko, seperti penipuan online, hoax, cyberbullying, dan konten-konten negatif lainnya. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan teknologi ini perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna. Survei nasional literasi digital yang kami lakukan tahun lalu menemukan bahwa saat ini indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 3,49 dari skala 5, yang artinya masih kategori sedang, belum mencapai kategori baik. Angka ini perlu terus kita tingkatkan dan menjadi tugas kita bersama untuk membekali masyarakat kita dengan kemampuan literasi digital agar selalu siap dalam mengawal percepatan transformasi digital nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Kominfo mengemban mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai garda terdepan dalam memimpin upaya percepatan transformasi digital bangsa Indonesia. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian Kominfo memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator di bidang digital di Indonesia. Dalam rangka menjalankan salah satu mandat tersebut terkait pengembangan SDM digital, Kementerian Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital, Cyberkreasi, serta mitra dan jejaringnya hadir untuk memberikan pelatihan literasi digital yang menjadi kemampuan digital tingkat dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai pelatihan literasi digital yang kami berikan berbasis 4 pilar utama, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Hingga tahun 2021 lalu, program literasi digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat di 515 kabupaten kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, peningkatan literasi digital masyarakat adalah pekerjaan besar. Oleh karena itu, kami tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi yang baik agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses percepatan transformasi digital ini. Prinsipnya adalah nobody left behind. Untuk itu, apresiasi saya ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan kelas literasi digital pada hari ini. Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong terciptanya talenta-talenta digital baru di Indonesia yang lebih berkualitas dan siap dalam membantu mewujudkan Indonesia Digital Nation. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Satu Satu. Terima kasih Bapak Samuel Abrijani Pangarepan selaku Dirjen Aplikasi Informatika. Salam literasi digital ya Bapak, luar biasa sekali teman-teman. Saya informasikan kembali, apabila rekan-rekan ingin mengajukan pertanyaan silakan di chat di dalam kolom komentar. Nah, selanjutnya kami akan mengundang narasumber kami yang ketiga, yaitu ada Kak Rani Yulianti selaku influencer. Kalau gitu langsung saja kami persilakan kepada Kak Rani. Halo teman-teman, halo Mbak Citra. Halo Kak Rani, gimana udah siap nih ya Kak Rani Siap. untuk memberikan materi untuk teman-teman di sini nih, karena kalau kita lihat antusias teman-teman di sini juga udah pada semangat nih ya Kak, walaupun belajarnya secara virtual nih. Kalau gitu langsung saja kami persilakan kepada Kak Rani. Terima kasih Mbak Citra. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati seluruh para narasumber yang Masya Allah hebat-hebat, kemudian moderator, MC, seluruh jajaran panitia, dan seluruh partisipan yang hari ini luar biasa. Aku hari ini seneng banget, excited banget karena bisa bersilaturahmi bersama teman-teman walaupun via virtual seperti ini. Dan kebetulan pembahasan webinar kali ini cukup menarik nih teman-teman. Itu ada pemanfaatan internet bagi entrepreneur muda. Nih.
Oke, next. Nah, di zaman yang sudah serba canggih ini nih teman-teman, ya internet tuh menjadi kebutuhan pokok yang memang sulit untuk diabaikan ya. Jadi setiap orang tuh sekarang mainnya gadget mulu gitu. Jadi kehidupan ini memang dipenuhi dengan gadget ya. Nah, kemudian itu pengaruh internet itu dari semua kalangan, kemudian dari segala aspek kehidupan, dari orang tua dan juga anak-anak. Nah, tak luput pelaku usaha juga. Nah, pelaku usaha itu sangat terbantu nih teman-teman dengan adanya internet. Karena sangat memudahkan nih dalam proses penjualan, kemudian dalam proses pemasaran, bahkan sampai berkomunikasi dengan klien ya teman-teman. Nah, ini ada definisi entrepreneurship nih. Next. Nah, ini jadi memang entrepreneurship dengan entrepreneur itu berbeda teman-teman. Jadi entrepreneur itu lebih ke pelaku usahanya yang melakukan usaha. Nah, kemudian entrepreneurship itu ilmu yang memang mempelajari entrepreneur dari seluk-beluknya, kemudian lebih tepatnya itu tentang bagaimana menjadi seorang entrepreneur yang baik. Nah, di era sekarang itu ya, sebenarnya nggak hanya di dunia bisnis teman-teman. Jadi internet itu memang di segala aspek teman-teman itu sangat berpengaruh. Rania juga ini bekerja di dunia digital. Jadi segala aspek membutuhkan internet, apalagi di dunia bisnis teman-teman. Tapi memang kita juga harus paham nih mengenai literasi digital. Kita harus bisa memilih mana yang baik untuk kita, mana yang tidak baik untuk kita. Nah, sesuai dengan pembahasan ya, webinar kali ini pemanfaatan internet bagi entrepreneur muda. Nih ada beberapa manfaat teman-teman. Oke, next. Nah, ini yang pertama adalah internet adalah teknologi yang diciptakan sebagai sumber informasi teman-teman di dunia bisnis nih teman-teman ya. Jadi memang pelaku usaha itu example-nya nih, ada misalkan pelaku usaha yang berjualan seblak instan. Ini yang simpel-simpel aja ya. Nah, itu kan kita sebelum memproduksi pasti kita itu akan mencari-cari terlebih dahulu bahan seblak itu seperti apa. Kan nggak mungkin ya kita itu beli kerupuk yang katanya enak ada di Semarang. Kita nggak mungkin nih pakai kendaraan ke sana, aduh boros-boros waktu, uang gitu ya. Kita bisa nih untuk mencari bahan-bahan yang berkualitas bagus, yang harganya terjangkau lewat internet. Kemudian kita juga bisa nih cari cara pengolahan seblak. Gimana nih caranya mengolah seblak menjadi seblak instan biar awet, biar nggak basi. Kita kan bisa tuh untuk search di internet gimana cara-caranya. Kemudian untuk memasarkan seblak tersebut nih gimana nih biar laku seblaknya. Oh, ternyata digital marketing. Memang internet itu sangat memudahkan kita di dunia bisnis, apalagi untuk mencari informasi teman-teman. Nah, kalau misalkan nih aku tuh belum dapat kerja nih Karania, tapi aku pengen berwirausaha. Ih, gampang banget teman-teman. Karena sekarang itu ada internet, jadi semuanya itu lebih mudah teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan nih kita pengen jadi entrepreneur yang sukses gitu, kita harus cari dulu nih referensi fashion kita di mana. Kalau misalkan bekerja sesuai fashion itu terkadang mengasihkan teman-teman. Kalau misalkan example-nya teman-teman tuh suka make up, kita cari nih bisa berjualan make up, skincare ya. Dan bisa nih, aku tuh suka scroll-scroll TikTok ya, kayak ngelihat bahwa konten-konten yang mana tips untuk berjualan di rumah. Tuh kan, jadi kita itu memang bisa memanfaatkan internet, karena ini poin pertama adalah internet adalah teknologi yang diciptakan sebagai sumber informasi. Kita yang memang pengen berwirausaha tapi bingung, kita bisa nih cari-cari search di internet. Kemudian kan ada yang memang seperti kemitraan ya, kita bisa dapat usahanya, kemudian bisa dapat bahan-bahannya, cara pengolahannya. Itu kan
kita tahu kemitraan itu di internet. Jadi memang sangat memudahkan kita di dalam dunia bisnis. Nah, kemudian yang kedua ini adalah memudahkan para pebisnis untuk memasok barang yang menjadi komoditi bisnis mereka. Nah, ini bener banget nih teman-teman, karena kakak Rania juga gitu ya, itu beliau beli baju di online untuk dijual online kembali. Nah, itu teman-teman juga bisa tuh dengan cara seperti just tip. Kan nggak mungkin ya kita ke Bangkok, kita ke Thailand gitu ya. Misalkan ada nih example yang memang berdagang fashion gitu ya. Pengen nih menambah koleksi new arrival, gimana nih caranya? Kan nggak mungkin tiap minggu ke luar negeri habis uang dong teman-teman. Nah, kita bisa nih cari-cari supplier yang memang harganya terjangkau gitu ya. Di luar negeri cari-cari nih, terus kita bisa menjual kembali di Indonesia. Jadi memang ini memudahkan para pebisnis untuk memasok barang yang menjadi komoditi bisnis mereka. Aku juga sering banget nih beli body lotion di Thailand gitu. Misalkan makanan-makanan khas Bangkok kan itu memudahkan sekali. Aku yang sering jajan teman-teman. Jadi aku nggak perlu ke Thailand, kan nggak mungkin nih beli satu makanan ke Thailand gitu. Jadi memang internet ini memudahkan kita, apalagi kan di zaman sekarang itu kita harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, poin yang ketiga adalah internet adalah suatu media untuk berpromosi. Jadi kalau teman-teman nih punya bisnis, nah itu kita kan harus mengikuti perkembangan zaman kan teman-teman. Nah, kita bisa nih berjualannya itu secara online, digital marketing. Bisa kita sendiri pribadi dengan memanfaatkan fitur-fitur sosial media ataupun dengan influencer. Mohon maaf, bukan saya promosi ya. Tapi memang digital marketing itu selalu berkorelasi dengan influencer. Yang mana menurut saya itu ketika kita nih berjualan lewat digital itu bisa untuk meningkatkan penjualan lebih cepat, terus bisa biar produk kita itu lebih dikenal orang banyak teman-teman. Tapi aku mau ngasih tips nih ke teman-teman yang pengen bekerja sama dengan influencer tapi gak mau jong nih, gimana? Nah, ini aku kasih tips nih. Jadi kalau misalkan teman-teman mau endorse itu harus sesuai dengan fashion influencer tersebut. Misalkan nih, sampelnya teman-teman itu jualan makanan. Nah, teman-teman bisa mengajak kerjasama influencer yang memang fashion dia itu makanan gitu, sering kuliner, sering jajan sana-sini. Nah, itu insya Allah akan berpengaruh. Kalau misalkan teman-teman itu menjual make up, skincare gitu. Nah, itu lebih better untuk memilih influencer yang memang fokusnya itu dia beauty vlogger gitu, yang senang-senang make up. Itu menurut aku worth it ya, dimana kita itu memang harus memilih influencer itu sesuai dengan fashionnya itu ada korelasinya dengan produk yang kita jual. Terus teman-teman juga bisa nih mempromosikan, gak hanya harus lewat influencer kok, kita juga bisa dengan cara sendiri. Kita memanfaatkan fitur yang ada di sosial media. Sekarang kan ada TikTok tuh nggak semuanya joget-joget negatif gitu kok teman-teman. Itu aku aja sering banget nge-scroll TikTok gitu ya, itu gimana kitanya. Makanya balik lagi kita harus paham mengenai literasi digital. Kita harus bisa memilah nih mana yang baik untuk kita, mana yang tidak baik untuk kita. Dan balik lagi nih, teman-teman bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada. Teman-teman bisa update di feed Instagram, kemudian di TikTok. Isi ini highlight Instagram semenarik mungkin, biar orang-orang tuh tertarik untuk datang ke lihat-lihat stalking di sosial media teman-teman gitu. Terus untuk yang keempat nih, manfaat internet bagi dunia usaha tak hanya dirasakan oleh para pebisnis ya. Jadi untuk internet ini memang tidak hanya dirasakan oleh pelaku bisnis, tapi konsumen juga. Seperti aku yang senang berbelanja gitu ya, aku seneng banget belanja online, sampai kayak aku tuh nggak bisa kalau belanja offline tuh kayak
bingung mau milihnya. Terus kan itu hemat waktu juga, kita sambil rebahan atau sambil maskeran itu bisa gitu ya, check out. Jadi memang internet ini sangat memudahkan konsumen juga gitu untuk memilih produk-produk yang kualitas, banyak macamnya gitu ya. Jadi nggak hanya pelaku bisnis nih yang memang dirasa merasa mudah nih di era digital ini, tapi konsumen juga teman-teman. Kemudian next ini yang kelima adalah mempengaruhi taraf hidup para pekerja. Jadi kalau misalkan nih ada suatu perusahaan yang maju berkat berjualan online, itu pasti akan mempengaruhi taraf hidup para pekerja. Tuh aku sering banget mendengarkan cerita-cerita perusahaan-perusahaan yang memang banyak memberhentikan para pekerja karena COVID kemarin kan. Nah, karena sudah update mereka kemudian lebih mengedepankan online, itu sekarang alhamdulillah mereka merekrut pekerja ratusan. Jadi memang zaman sekarang itu digital marketing itu penting banget teman-teman. Kapan lagi nih masa kita mau kalah dengan keadaan gitu. Kita memang harus mengikuti perkembangan zaman gitu teman-teman. Ini next ya. Jadi kesimpulannya ini di zaman sekarang itu memang serba internet, serba di digital marketing ya, mau berwirausaha juga teman-teman, tapi memang kita itu harus paham juga literasi digital, yang mana kita harus bisa memilih oh ini baik nih untuk aku, oh ini tidak baik nih untuk aku. Dan untuk teman-teman yang sedang menjalankan bisnis, semangat, insya Allah selalu dilancarkan. Jangan lupa kalau misalnya teman-teman tuh belum mencoba untuk memasarkan produk lewat online, harus wajib banget. Digital marketing tuh impactnya tuh bener-bener luar biasa teman-teman. Nah, yang teman-teman belum belum memulai bisnis, tapi aku tuh pengen banget nih Karania jadi entrepreneur yang muda, yang sukses. Kuncinya adalah mulai aja dulu. Kita harus ada niat. Kalau nggak ada niat, nggak akan maju-maju teman-teman. Aku tuh suka banget sama perkataan Mahatma Gandhi. Itu kurang lebih bunyinya, kalau kamu melangkah mungkin itu akan berhasil, mungkin tidak akan berhasil. Tapi kalau kamu tidak melangkah, itu udah dipastikan gagal. Terkadang kita itu suka takut ya untuk gagal gitu. Aku juga dulu kayak gitu, takut banget gagal. Ternyata teman-teman, takut gagal itu sama artinya dengan takut menang. Gak ada jalan lain, kita harus segera untuk tetapkan candimu, terus susun nih batu demi batu, dan semangat untuk berjuang, meraih kesuksesan bareng-bareng ya. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan karena aku juga masih dalam tahap proses pembelajaran. Terima kasih teman-teman. Om Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Rani, luar biasa loh. Ini kalau dengar Kak Rani ya, kalau lagi kasih materi sama kita, suaranya lembut banget ya. Waduh. Nah, teman-teman sambil kita menyaring nih pertanyaan dari teman-teman, kita nanti akan pilih pertanyaannya, 3 pertanyaan dari teman-teman yang akan mengajukan pertanyaan. Boleh langsung di chat di dalam kolom komentar, pertanyaan ditujukan untuk Kak Rani ya. Nah, sebelum teman-teman menyampaikan pertanyaan, aku mau kasih pertanyaan dulu nih sama Kak Rani. Mungkin mewakili dari teman-teman sekalian. Mungkin dari sini teman-teman para generasi milenial, anak-anak muda ingin memulai suatu bisnis gitu ya Kak. Katakanlah ini adalah bisnis kecil-kecilan, tapi mungkin dalam diri kita ini kita pesimis nih, bagaimana ya caranya kita bersaing, karena memang sudah banyak ini para young entrepreneur ini ya. Sudah banyak yang entrepreneur yang memang pelaku usaha yang sudah sukses di dalam dunia digital ya. Karena seiring berjalannya perkembangan COVID-19 ini ya, kita memang harus mulai untuk melangkah di dalam dunia digital. Lalu gimana sih caranya Kak nih agar kita bisa bersaing secara sehat nih kepada para kompetitor di dalam bisnis digital nih Kak? Boleh dong kasih tips dan juga triknya nih untuk teman-teman yang bergabung hari ini. Silakan Kak Rani. Oke, Mbak Citra, makasih banyak ya. Jadi mungkin untuk bersaing secara sehat di era seperti ini gitu ya. Tadi udah sempet
Mbak Mutia sampaikan, kita harus percaya diri. Kepercayaan diri itu sangat penting banget nih Mbak Citra. Kita pede aja. Tadi udah aku sampaikan juga, kalau misalkan kita itu jangan takut gagal. Kalau misalkan takut gagal itu sama dengan kita takut menang. Jadi kita harus percaya diri sama diri kita sendiri. Terus harus selalu mengupgrade kualitas diri. Kalau misalkan nih teman-teman sedang menjalankan wirausaha, ikuti nih webinar-webinar yang basically-nya itu tentang kewirausahaan. Itu mengupgrade ilmu atau skill itu penting banget ketika kita menjalankan sesuatu hal gitu ya. Kemudian kalau misalkan nih teman-teman yang pengen berwirausaha gitu ya, tadi aku sempat jelaskan ke teman-teman untuk mencari fashion terlebih dahulu. Karena kalau misalkan kerja sesuai dengan fashion tuh enak banget nih. Jadi pekerjaan yang menyenangkan itu adalah hobi yang dibayar, teman-teman. Terus kita juga kalau misalkan nih teman-teman udah berwirausaha, nah kita harus meningkatkan kualitas produk. Misalkan teman-teman itu jualan kosmetik, nah itu harus ada upgrade tuh setiap bulannya, entah itu dari segi packaging, entah itu dari segi formula, biar kita itu bisa bersaing sehat, teman-teman. Begitu mungkin. Wow, luar biasa. Jadi yang penting adalah inovasi gitu ya. Yap. Karena memang seiring berkembangnya waktu ini sudah semakin banyak entrepreneur muda yang memang ini sudah sangat pintar sekali ya untuk menjadi seorang pebisnis. Untuk itu kita juga harus perlu berinovasi nih. Nah, teman-teman di sini ada yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh langsung dibuka mikrofonnya, kami persilakan. Halo. Atas nama Nazaira boleh langsung dinyalakan mikrofonnya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Sudah bisa mendengar suara saya, Nazaira? Ya. Halo Nazaira, dimohon untuk dibuka mikrofonnya. Selamat sore Nazaira, dan tentunya Nazaira juga ini akan bertanya dengan Kak Rani ya. Halo Nazaira. Halo, oke baik. Kalau gitu kami masih menunggu kesiapan dari Kak Nazaira. Selanjutnya apakah ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan? Yuk, jangan malu-malu. Ini adalah kesempatan kalian nih untuk mengajukan pertanyaan. Karena kapan lagi nih kita bisa ngobrol ya bareng narasumber kita hari ini, walaupun secara virtual nih teman-teman. Baik, selanjutnya siapa yang ingin mengajukan pertanyaan? Kami persilakan. Baik, belum ada yang bertanya ya. Jangan lupa kita siapkan pertanyaannya. Kalau gitu saya mau bertanya lagi nih sama Kak Rani. Mungkin ini juga akan mewakili dari pertanyaan teman-teman nih. Nah, Kak Rani, ini kira-kira ada nggak sih hal yang bisa mendukung kemajuan wirausaha secara digital ini, apa sih supaya kita bisa memotivasi teman-teman di sini yang akan memulai sebuah bisnis nih yang akan menjadi young entrepreneur nih. Silakan Kak Rani. Hal yang harus kita lakukan ketika mau kita untuk mendukung kemajuan wirausaha secara digital ini apa aja sih? Oke, berarti adalah yang pertama, dukungan support dari orang-orang sekitar itu sangat penting ya. Terkadang kalau misalkan nih memulai usaha, terkadang mental orang itu agak sedikit diuji ya. Duh, takut gagal nih, kebanyakan kayak gitu kan kalau wirausaha. Kayak teman-teman aku aja kayak gitu. Takut banget nih gagal gitu. Nah, menurut aku support dari orang-orang terdekat itu sangat penting ya, dorongan, dukungan, agar kita juga memang percaya diri. Karena tadi udah sempat disampaikan juga oleh Mbak Mutia, kita harus percaya diri kalau misalkan kita mau berwirausaha. Kita itu harus berwirausaha teman-teman. Karena di era digital ini memang tadi juga sempat disampaikan Mbak Mutia, ini adalah tuntutan teman-teman. Dan kemudian skill. Kita tadi udah aku sempat sampaikan, kita harus bisa mengupgrade diri biar kita itu lebih percaya diri, Mbak Citra. Kemudian dibarengi dengan digital marketing, mungkin itu salah satu dukungan, dorongan juga, apalagi kemarin tuh sekarang juga masih ada ya COVID ya. Nah, itu digital marketing itu sangat penting karena
kita nggak bisa ngandelin offline terus teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ini nggak memulai digital marketing itu akan ketinggalan karena ini udah zamannya era digital teman-teman. Mungkin gitu aja Mbak Citra. Wow, luar biasa sekali nih. Kalau gitu kami langsung akan memilih nih siapa nih selanjutnya yang ingin mengajukan pertanyaan. Halo, selamat sore, boleh langsung dinyalakan mikrofonnya untuk tadi kepada Kak Nazaira, boleh disambungkan kembali. Apakah sudah bisa terhubung bersama kami di sini Kak Nazaira? Baik, selanjutnya atas nama Janatul, boleh langsung disambungkan kepada kami. Halo Janatul, selamat sore. Ya, halo Kak Janatul. Iya, selamat sore. Baik, Kak Janatul, kalau gitu langsung saja kami persilakan dengan pertanyaannya. Ya, izin bertanya, kalau misalnya berbicara tentang manfaat internet, itu sepertinya kalau berbicara tentang anak muda sudah sedikit mengetahui ya kemanfaatannya. Kemudian untuk ke entrepreneurship-nya atau kewirausahaannya, kalau misalnya kita sudah memiliki kewirausahaan, itu kan pasti nanti ada bersaing dengan usaha yang lain. Nah, misalkan kita sudah masuk ke e-commerce, kita sudah mendaftarkan usaha kita di salah satu e-commerce. Nah, bagaimana cara agar usaha atau barang kita itu selalu terupdate? Maksudnya ketika orang membuka e-commerce tersebut, nah barang kita selalu tampil di atas atau di awal dan mereka langsung mengetahui kalau barang atau usaha yang kita perintis atau buat itu bisa langsung otomatis terlihat oleh halayak umum kayak gitu. Ya, lebih ke baik. teknis digitalnya. Baik, Iya. terima kasih. Sekian pertanyaan saya. Ya. Baik, terima kasih. Silakan Kak Rani mungkin untuk menjawab pertanyaan dari partisipan kita sore hari ini. Oke, makasih Mbak Citra. Makasih juga yang tadi nanya itu siapa namanya? Aku lupa. Dari Kak Janatul. Dari Kak Janatul. Oke, izin untuk menjawab ya. Jadi bagaimana caranya untuk mengelola sosial media atau e-commerce mungkin ya, pertanyaan seperti itu agar selalu terlihat di depan ataupun mungkin kalau bahasa TikTok tuh FYP mungkin ya. Jadi itu sebenarnya kita itu harus yang pertama harus bisa membuat materi-materi yang semenarik mungkin. Misalkan example-nya gini nih, sosial media, Instagram. Kita harus punya fashion nih, kita harus menarik dulu feed-nya, itu harus rapi dulu biar apa? Biar orang tuh tertarik. Itu aku juga kayak gitu ya, kalau ngeliat online shop, ini feed-nya menarik banget nih, kayak aku pas ke bawah kayak ih produknya ini bagus-bagus nih gitu. Nah, kemudian kita harus memanfaatkan fitur-fitur yang terdapat di sosial media tersebut, isi highlight semuanya, kemudian bio-nya harus lengkap gitu ya. Sekarang tuh banyak banget online shop yang pinter-pinter, kreatif-kreatif yang kayak satu tema tuh vintage, satu tema tuh estetik gitu kan. Itu kan menarik orang lain kan. Terus gimana caranya agar sosial media atau e-commerce kita itu selalu terlihat oleh orang lain mungkinnya terdepan di platform. Itu adalah kuncinya nih. Kita itu harus aktif tiap hari di sosial media atau di e-commerce. Terus kemudian kita juga harus mengupload minimal satu hari itu 3 kali. Itu emang bisa jadi aku aja Instagram aku ya. Misalkan nih aku upload satu hari 3 kali, itu ada di explore pertama orang lain. Kalau misalkan orang lain kayak ngelihat explore, udah pasti akan ada aku. Karena inside Instagram itu seperti itu teman-teman. Kalau misalkan kita itu aktif terus, TikTok juga seperti itu algoritmanya ya. Kalau misalkan kita aktif terus, upload terus, itu kita akan berada di atas. Kalau misalkan kita nggak pernah ngurus sosial medianya, terus aktifnya 1 minggu 1 kali, terus tiap harinya nggak upload, mau ada di teratas gimana gitu, kita juga tertinggal. Makanya yang pertama adalah kita harus mengatur dulu nih feed-nya, materi-materinya harus semenarik mungkin. Tentukan tema, misalkan kalau mau vintage semuanya vintage, kalau mau estetik semuanya estetik. Biar apa? Biar yang lihat tuh tertarik mau mengunjungi ini sosial media kalian, e-commerce kalian. Kemudian yang kedua adalah harus rajin upload. Itu penting banget teman-teman. Kita harus rajin upload, satu hari itu 3 kali minimal. Biar apa? Biar
e-commerce kita, sosial media kita itu dilihat di orang lain, itu dieksplor mereka teratas gitu. Itu aja sih, simple aja, karena aku hanya bagi-bagi tips aku pribadi aja gitu. Itu kalau TikTok aku 1 hari aja nggak update itu turun banget yang nonton. Tapi kalau misalkan tiap hari aku update 6 kali, 7 kali, bahkan 10 kali, udah pasti sih itu selalu viral gitu sih Kak Citra. Untuk tipsnya. Ya, jadi intinya adalah kita juga harus aktif dan juga terus berinovasi ya. Dan mungkin kita akan mulai di sosial media nih. Jadi untuk Bapak Ibu teman-teman yang punya sosial media, coba kita mulai dari Instagram dan kita buat packaging produk yang menarik, kemudian diisikan dengan deskripsi produk yang menarik, dan jangan lupa untuk membuat desain sosial media yang menarik juga ya Kak ya. Nah, selanjutnya kami persilakan, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Baik, untuk atas nama M. Farhan, halo M. Farhan, selamat sore, selamat bergabung. Halo, untuk M. Farhan kami memohon untuk mengaktifkan kamera dan juga mikrofon. Ya, selamat sore M. Farhan. Sudah bisa terhubung bersama kami di sini, dimohon untuk menyalakan kamera dan juga mikrofon. Sambil menunggu kesiapan M. Farhan, boleh kita sambil menunggu lagi untuk diskusi yang lain dari teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Halo, selamat sore. Baik, untuk Kak Nur Anissa. Kak Nur Anissa kami persilakan. Halo, selamat sore Kak Nur Anissa. Selamat sore, makasih ya Kak untuk kesempatannya. Saya mau tanya, tadi sih sedikit dibahas ya, untuk penjualan produk online kan bisa lewat sosmed ya, melalui WA sih yang lebih gampangnya buat kita semua, hampir semua punya WA gitu. Gimana sih caranya biar, bukan caranya ya, gimana biar kita itu lebih pede gitu buat kayak upload barang. Kadang kita tuh buat upload barang ngerasa, ih ada yang mau beli nggak ya gitu, kadang ngerasa kayak gitu. Saya juga pernah kan jualan kerudung gitu, cuman kadang ngerasa kurang pede, jarang upload, dan akhirnya ya untuk sekarang sih nggak lagi gitu karena kurang pede gitu. Terus yang kedua, untuk penjual untuk produk, dimana kan sekarang kita tuh apa-apa ngeliat dari TikTok, dari IG dan lain sebagainya ya. Baiknya itu kita jualan yang lagi viral sekarang atau gimana ya? Kadang kalau emang lagi viral tuh peminatnya tuh banyak, tapi dia musiman gitu Kak. Baik, Gitu aja berarti sih. pertanyaannya terkait mengenai bagaimana sih cara kita untuk menghindari rasa pesimis nih ya Kak ya. Boleh langsung berikan jawaban kepada partisipan kita sore hari ini. Oke, jadi untuk menghindari rasa pesimis, nggak boleh pesimis nih Kak, karena kita harus percaya diri. Aku harus nggak bosen-bosen gitu ya, ngingetin ke teman-teman harus percaya diri. Itu jangan kita tuh, ya aku takut gagal nih. Wah, kalau misalkan nih kita takut gagal, itu sama aja kita takut menang. Ketakutan untuk bergerak, ketakutan untuk maju, terus kapan lagi untuk menang? Bener gak? Jadi kita memang harus percaya diri. Nah, dibarengi dengan kita juga kualitasnya harus bagus dong. Skill kita harus cari-cari nih di internet gimana cara menjual produk lewat digital marketing. Agar apa? Agar percaya diri kita itu dibarengi dengan kualitas diri kita. Kita harus mengupgrade dong kualitas diri kita. Gak mungkin kita gak punya apa-apa terus kita gak pede. Kayak gak boleh kayak gitu teman-teman. Karena kita yang penting nih kalau mau berjualan kita harus percaya diri. Terus kita juga harus nyari referensi nih gimana digital marketing itu yang baik gitu ya. Itu banyak banget. Aku juga sempet kok berjualan kerudung, baju, pernah jualan apalagi seblak juga aku pernah. Itu yang harus kita lakukan adalah kita harus cari dulu nih referensi gimana agar konten kita itu dilihat oleh orang lain. Gimana caranya produk kita itu laris. Kita banyak kok di internet itu teman-teman. Karena tadi juga aku sempat bilangnya internet itu adalah sumber informasi. Kita gali dulu, terus kita upgrade kualitas diri kita, terus kita harus percaya diri. Kalau kita nggak percaya diri, itu sama aja kita gagal. Jangan takut gagal. Itu kalau takut gagal artinya sama aja takut menang. Kemudian yang kedua itu apa Kak Citra?
Ya, bagaimana agar dia bisa lebih mengikuti tren untuk produk-produknya? Tren ya, sebenarnya kalau berjualan itu lebih ke fashion teman-teman. Jangan apa-apa itu ngikutin tren. Misalkan nih, zaman sekarang tuh kan lagi ngetren capit-capitan di TikTok ya, bener gak sih? Example-nya ya. Rezeki kita itu berbeda teman-teman. Kita ngelihat nih orang itu banyak uang ya dari jual pisang. Terus kita ngikutin. Rezeki orang tuh berbeda-beda teman-teman. Kita harus sesuai dengan fashion kita agar apa? Agar kita itu percaya diri, agar kita itu nyaman, percaya diri. Kalau misalkan kita itu berjualan sesuai dengan fashion kita, itu akan nyaman, akan lebih pede juga. Dan kalau misalkan nih teman-teman tuh pengen banyak yang beli, pengen yang laris nih, aku kasih tipsnya. Itu teman-teman kalau bikin konten di TikTok, usahakan itu kalau bikin konten pakai musik yang lagi viral, bukan produk jualan kita yang harus ngikut-ngikutan tren. Jualan apapun juga bisa banget teman-teman, boleh banget, jangan ikut-ikutan. Toh kita harus ngeyakini diri kita kalau ini tuh akan laris, kalau ini tuh akan laku, kemudian dibarengi dengan kualitas produknya yang udah oke banget, kita percaya nih ini tuh pasti bakalan laris karena kualitasnya aja ini udah terbaik gitu, dibarengi dengan bikin konten agar produknya viral, terus nanti banyak banget peminatnya, banyak orang yang mengetahui, banyak orang nanti yang minat untuk beli. Apalagi kalau misalkan kita nih berjualan lewat digital marketing, itu peningkatan penjualan itu bener-bener teman-teman, karena kan sekarang zamannya orang lain tuh ngelihat gadget ya. Nah, jadi teman-teman bisa nih lewat TikTok berjualan, kemudian nanti pakai lagu yang lagi viral, itu nanti akan viral videonya, kemudian nanti banyak orang yang lihat, banyak orang yang meng-share video tersebut, kemudian produk teman-teman akan laris gitu. Wow, luar biasa sekali. Yang perlu saya highlight dari apa yang sudah Kak Rani sampaikan ya, percaya diri dibarengi dengan kualitas diri, karena untuk memaksimalkan dan juga memotivasi diri nih untuk menjadi young entrepreneur. Wow, luar biasa sekali. Selanjutnya ada yang ingin bertanya melalui kolom komentar atau kolom chat ya. Boleh langsung saja saya akan bacakan dari Kak Sri Mulyawati. Halo, selamat sore. Dan pertanyaannya adalah, saya mau tanya, selain pilih influencer sesuai dengan bidangnya, hal apa lagi yang perlu dipertimbangkan ketika mau endorse nih? Misalnya kayak ER akunnya kah gitu. Silakan Kak Rani. Oke, terima kasih Kak Sri atas pertanyaannya, izin buat menjawab ya. Jadi tips untuk memilih influencer agar enggak boncos mungkin ya, agar tidak gagal. Itu yang pertama adalah pilih influencer sesuai dengan fashion ataupun ada korelasinya dengan produk yang kita jual. Example-nya tadi udah aku sempat sampaikan sih sebenarnya. Jadi misalkan nih Kak Sri ini berjualan makanan, pilih influencer yang memang dia food vlogger, doyan makan gitu ya. Atau misalkan Kak Sri itu berjualan kosmetik, pilih influencer yang memang dia itu fokusnya make up, skincare. Nah selain itu, iya bener, sepakat banget. Jadi kita harus mencari influencer yang memang engagement rate-nya itu bagus, tinggi gitu ya. Dan kita harus melihat influencer tersebut itu, jadi gini loh, insight influencer itu, misalkan aku tinggal di Cianjur, tapi yang banyak yang nonton, banyak yang ngikutin itu di Jakarta. Nah kita juga harus ngelihat insight influencer tersebut. Kita harus sesuai yang mana dengan kota kita. Kalau misalkan nih, aku tuh pengennya karena makanan aku basah, yang beli tuh harus di kota aku nih, karena aku takutnya kalau ngirim ke kota itu nanti basi. Boleh teman-teman tinggal cari influencer yang memang engagement rate-nya itu, jangkauannya itu lebih ke kota kalian. Karena terkadang influencer itu kalau nggak diliatin inside-nya, kalau nggak diliatin R-nya, kita nggak tahu itu jangkauan itu di kota mana aja. Aku aja kalau di Cianjur jangkauannya agak sedikit rendah, padahal aku tuh orang Cianjur ya, orang Sunda banget. Bahkan aku tuh di inside Instagram itu kebanyakan jangkauan yang tinggi itu Jakarta. Makanya aku kebanyakan endorsement itu orang-orang yang memang tinggal di Jakarta ketimbang di Cianjur gitu. Ya baik, jadi seperti itu ya. Jika ingin
punya influencer gitu ya untuk sosial media ya, gitu ya Kak ya. Nah sebenarnya ini bukan hanya kita bisa menyewa influencer atau untuk mengundang influencer gitu ya Kak ya untuk upload di sosial media. Kalau kita ingin memulai sebuah bisnis, sebenarnya dari diri kita pun juga sebenarnya bisa ya Kak ya. Bagaimana kita mengemas apa yang akan kita jual produknya dan buat produk itu semenarik mungkin agar bisa mendapatkan insight nih dari para netizen gitu ya, daripada teman-teman yang akan memulai bisnis atau akan membeli bisnis kita nih Kak. Nah selanjutnya mungkin kami persilakan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya kembali. Halo, apakah ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan? Baik, kalau gitu terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan di sore hari ini bersama Kak Rani. Dan mungkin bisa kita simpulkan ya untuk perbincangan kita kali ini, materi yang sudah disampaikan oleh para narasumber kali ini. Jadi untuk para generasi muda, generasi milenial yang saat ini memang sudah bertransformasi secara digital. Untuk apa kita buang-buang waktu ya hanya bermain gadget seharian ya Kak ya. Jadi buatkanlah waktu ini semanfaat mungkin ya. Kalau kita memiliki passion misalnya di bidang kuliner atau kita suka masak, bolehlah kita untuk memasarkan hasil karya kita melalui teman-teman di sosial media. Tentunya kan ini juga akan bermanfaat untuk kita dan juga untuk orang-orang di luar sana gitu ya kayak akan mendapatkan insight yang menarik apabila dan tentunya kalau kita bisa menjual nih produk yang kita punya gitu ya Kak ya, yang mungkin ini adalah hobi kita memasak terus kita bisa jual, dan ini kan akan mendapatkan insight yang positif juga untuk kita ya. Selain mendapatkan insight yang positif dari teman-teman, kita juga bisa mendapatkan keuntungan. Wah luar biasa sekali nih. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Rani, dan saya akan menutup sesi diskusi kita hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada ketiga narasumber kami yang sudah bergabung hari ini. Kalau gitu akhir kata saya dan Citra selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada MC kita di sore hari ini. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Kak Danis Citra yang sudah memandu jalannya diskusi webinar kita dengan sangat seru dan interaktif sekali. Terima kasih juga saya sampaikan kepada ketiga narasumber kita yang sudah banyak sekali memberikan wawasan-wawasan baru, men-share pengalaman dan insight-insight positifnya kepada kita, dan pastinya menambah cakrawala keilmuan kita. Terima kasih juga saya sampaikan kepada pihak penyelenggara yaitu Ditjen Aptika, Kementerian Kominfo, dan juga Komisi 1 DPR Republik Indonesia, dan juga Siberkreasi. Dan juga apresiasi setinggi-tingginya bagi semua teman-teman peserta yang sudah aktif berpartisipasi pada kegiatan webinar sore hari ini. Selanjutnya akan ada penampilan hiburan penutup yang akan dibawakan oleh home band kita, Project Peanut. Untuk itu teman-teman jangan meninggalkan Zoom terlebih dahulu sebelum kegiatan ini berakhir. Akhir kata, saya Lazuardi Ramadhani Mersa selaku Master of Ceremony pada kegiatan sore hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun sikap dan perbuatan yang kurang berkenan. Akhir kata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertutup sudah pintu hatiku yang pernah dibuka hanya untukmu. Kini kau pergi dari hidupku. Ku harus relakanmu walau aku tak mau. Berjuta warna pelangi di dalam hati, sejenak lulu bergeming menjauh pergi. Tak ada lagi cahaya suci, semua nada beranjak. Aku tak diam sepi.
dengarlah matahariku, suara tangisanku. Ku bersedih karena panah cinta menusuk jantungku. Habis melo-melo gini gimana kalau yang ngebit-ngebit bang? Oke gas. Jika dia cintaimu melebihi cintaku padamu, aku pasti rela untuk melepasmu, walau ku tahu kau kan terluka. Jika semua berbeda, kau bukanlah orang yang ku puja, tetapi hatiku telah memilihmu, walau ku tak mungkin tinggalkannya. Jadikan aku yang kedua, buatlah diriku bahagia, walaupun kau takkan pernah ku miliki selamanya. Jika dia cintaimu melebihi cintaku padanya, aku pasti rela untuk melepasmu, walau ku tak mungkin tinggalkannya. Jadikan aku yang kedua, buatlah diriku bahagia, walaupun kau takkan pernah ku miliki selamanya. Jadikan aku yang kedua, buatlah diriku bahagia, walaupun kau takkan pernah ku miliki selamanya. Tutudu, 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 hey, tutudu, tutudu, tutudu. Semua. Thank you. Yang mulia. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ya, maaf yang mulia. Apa? Ada seorang pemuda yang sedang memancing. Hah? Ini aku rencana nih, mau mancing pemuda itu. Kita kirim SMS iming-iming hadiah, biar nanti dia ngirim kode OTP ke kita. Astaga, licik terus kau. Sama kayak sahabat kecilmu, Tina Chung. Maksudnya? Penyanyi licik. Itu Cili. Iya. Cili. Nih, lihat tuh mulia. Apa? Udah di